Ukuran Nabi Adam alaihissalam yang begitu besar hingga 30 meter berdasarkan hadis Nabi SAW memunculkan banyak spekulasi. Salah satunya keberadaan tapak kaki besar di puncak Gunung Sri Pada, Sri Lanka. Tapak kaki ini tercetak di atas batu safir berukuran besar. Dikeramatkan oleh pemeluk Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam sekaligus oleh suku asli Sri Lanka. Menjulang tinggi 2.243 meter dari permukaan laut, tempat ini dikenal dengan nama Adam's Peak atau Puncak Adam. Disebut Adam's Peak karena konon katanya jejak telapak kaki di puncak gunung ini adalah bekas telapak kaki Nabi Adam. Banyak yang meyakini ketika Nabi Adam diusir dari surga ke bumi, beliau ditempatkan di puncak gunung ini karena letaknya yang paling dekat dan paling mirip dengan surga. Seorang pengelana muslim pernah singgah di kawasan ini dan mencatat tentang tempat yang diyakini sebagai daerah Serendip yang disebut-sebut dalam riwayat sebagai tempat turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi. Tak mudah untuk memastikan informasi ini benar atau salah. Sumber dari para sejarawan muslim sendiri memang ada yang menyebut Adam alaihissalam turun dari surga di wilayah India. Seperti yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Adam pun mencari Hawa hingga tiba di Jamak. Lalu Hawa didekatkan kepadanya, karena itulah dinamakan Musdalifah. Akhirnya mereka pun bertemu di Jamak. Sementara itu kawasan pegunungan Sri Pada yang diyakini sebagai tempat turunnya Nabi Adam berada di kawasan India kuno. Di dekat kota Mpaluzi, Afrika Selatan, dihebohkan dengan penemuan telapak kaki manusia yang berukuran panjang sekitar 4 feet atau 121,92 cm. Kehebohan ini semakin berlanjut setelah mengetahui umur dari telapak kaki ini diperkirakan telah berusia sekitar 200 juta tahun. Temuan ini lagi-lagi memunculkan berbagai spekulasi. Mungkinkah jejak kaki tersebut adalah jejak Nabi Adam alaihissalam? Untuk menjawab itu, kita bisa memulai dengan mengetahui berapa sesungguhnya tinggi manusia yang jejaknya ditemukan di Afrika Selatan ini. Berdasarkan penelitian, ukuran telapak kaki manusia secara normal adalah 15% dari ukuran tingginya. Berdasarkan penelitian ini bisa disimpulkan bahwa tinggi manusia pemilik jejak telapak kaki ini sekitar 812,8 cm atau lebih dari 8 meter. Jika mengacu pada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Adam alaihissalam tingginya 30 meter, tentu tidaklah cocok. Artinya, telapak kaki ini bukan milik Nabi Adam alaihissalam. Namun ada sumber yang meyakini bahwa jejak kaki ini adalah jejak kaki Adam. Akan tetapi muncul pertanyaan, bagaimana tinggi generasi Nabi Adam yang 30 meter ketika di bumi berubah menjadi 8 meter? Mereka berdalih bahwa tinggi Adam 30 meter itu adalah ukuran tubuhnya ketika di surga. Sementara ketika diturunkan di bumi, struktur tubuhnya beradaptasi dengan keadaan atmosfer dan gravitasi bumi. Hal ini didasarkan pada hadis Bukhari yang menyebutkan bahwa ketika Bani Adam hidup di surga, maka tubuh manusia akan dimodifikasi ke bentuk awalnya, yaitu setinggi 60 hasta atau 30 meter. Entah benar atau tidak, apakah jejak kaki di Afrika Selatan dan jejak kaki di puncak Adam Sri Lanka ini terkait langsung dengan sosok mulia Adam alaihissalam? Tak ada bukti yang pasti. Para ahli sejarah menegaskan bahwa seluruh jejak ataupun peninggalan para nabi tak ada yang pasti benar, kecuali jejak makam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Namun begitu, fakta yang tak bisa dipungkiri adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam memang bertubuh besar dan tinggi, dan bisa dipahami dari sumber hadis Nabi bahwa kelak kita yang memasuki surga akan bertubuh besar dan tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Tinggi Nabi Adam yang mencapai 20 kali lipat tinggi manusia saat ini.
Informasi tinggi tubuh Nabi Adam alaihissalam ini disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari. Nabi kala itu menjelaskan siapa saja golongan yang akan masuk ke surga. Dalam hadis ini Nabi mengungkapkan tentang Nabi Adam yang memiliki tinggi 60 hasta sehingga terlihat seperti menjulang ke langit. Allah telah menjadikan Adam dengan ketinggian 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau. Lalu Adam mengucapkan, Assalamualaikum. Maka para malaikat mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat menambahkan, warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan, postur dan gambaran, dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan besar tubuh Nabi Adam alaihissalam seperti yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamdan Al-Mas'udi, seorang lelaki warga Jeddah, Saudi Arabia, mewujudkan sabda Nabi Muhammad itu dalam wujud visual nyata. Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta atau 30 meter menjadi rujukan bagi Hamdan untuk menghadirkan ukuran tubuh bapak manusia itu dengan membuat jahitan baju yang disesuaikan dengan keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dibantu 4 orang penjahit, ia membuat baju raksasa berukuran tinggi 29 meter dan lebar 12 meter. Pakaian raksasa ini dibuat agar manusia saat ini bisa mengetahui dengan jelas Nabi Adam yang sebenarnya. Walaupun Hamdan mengaku pakaian raksasa yang dibuatnya ini belum tentu persis dengan ukuran Nabi Adam yang sebenarnya. Proyek besar ini dikerjakan Hamdan dan rekan-rekannya selama 18 hari dengan jumlah gulungan kain mencapai 40 gulungan dan 30.000 gulungan benang. Ukuran pakaian berwarna putih ini pun cukup mencengangkan. Panjangnya 29 meter, lebar 2 pundak 9 meter, lebar bawah 12 meter, panjang lengan 10 meter, lingkar leher 6 meter, dan kerah atau diameter lingkar leher mencapai 2 meter. Kira-kira seperti inilah tubuh raksasa manusia pertama, Adam alaihissalam. Lalu mengapa sekarang ini ukuran manusia jauh lebih kecil? Dr. Shlomi Lesser, ahli biologis dari Universitas Hebrew, menyatakan, jika tinggi manusia sekarang rata-rata seperti saat ini, maka tinggi leluhur manusia dahulu seharusnya 90 kaki atau 30 meter. Manusia mengalami penyusutan ukuran badan yang disebut dengan genetic bottleneck. Seandainya tidak ada terobosan di bidang gizi pada abad ke-17 dan 18, manusia yang ada sekarang bisa lebih pendek lagi dari tinggi rata-rata sekarang ini. Nah, pemirsa Khazanah, tentu kita penasaran dan sulit membayangkan manusia sebesar itu butuh berapa banyak makanan dan minuman dalam sehari, atau bagaimana mereka beraktivitas di muka bumi yang ukurannya seperti sekarang ini. Tentu sangat sulit bagi kita membayangkan. Tak perlu khawatir, kelak kita akan tahu dan akan merasakan menjadi orang dengan ukuran tubuh raksasa seperti Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang dipahami dari penggalan hadis Bukhari. Nanti setiap orang yang masuk surga bentuknya seperti Adam alaihissalam, dan manusia terus saja berkurang tingginya sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama. Kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak akan pernah membuang air besar di dalamnya, tidak kencing, tidak meludah, dan tidak pula beringus. Sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka seharum minyak misik, dan tempat perapian mereka terbuat dari kayu cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari yang dicipta secara bersamaan. Bentuk tingginya seperti kakek moyang mereka Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta yang menjulang ke langit. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.